Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu, ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim.
Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.